Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya atas nama Risnawati dengan NIM 20700119037, jurusan Pendidikan Matematika kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi model pembelajaran terkait dengan materi persamaan garis lurus. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke simulasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada kalanya sebelum itu silahkan ketua kelasnya mengabsen terlebih dahulu teman-temannya, apakah semuanya sudah hadir atau belum. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, untuk itu sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Nah, doanya silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan. Amin. Baiklah, langsung saja. Pada hari ini kita akan membahas materi terkait persamaan garis lurus. Nah, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.4, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui pengertian persamaan garis lurus, kemudian siswa dapat mengetahui pengertian gradien garis lurus, yang ketiga siswa dapat menentukan persamaan garis lurus, dan yang keempat yaitu siswa dapat menentukan titik potong persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar apa sih itu persamaan garis lurus? Silahkan bagi adik-adik yang ingin menjawab, silahkan ya, apa? Betul sekali. Nah, persamaan garis lurus ini adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Nah, garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan suatu garis yang dinamakan gradien. Nah, gradien ini akan kita bahas nanti. Selanjutnya, ada yang tahu bentuk umum dari persamaan garis lurus itu sendiri? Silahkan adik-adik yang ingin menjawab. Ya, silahkan. Ya, betul. Adapun bentuk umum dari persamaan garis lurus itu sendiri yaitu Y sama dengan M kali X tambah C, di mana M itu adalah gradien atau kemiringan garis dan C adalah konstanta. Y itu adalah persamaan garis lurus dilambangkan dengan Y. Nah, selanjutnya gradien. Gradien adalah nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis yang dinyatakan dengan M. Untuk mencari nilai gradien suatu garis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, ada yang tahu cara apa saja itu untuk mencari suatu nilai gradien? Ada yang tahu? Bukan mencari apa ya? Ya, silahkan. Iya, betul sekali. Yang pertama, garis melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah,
Ini adalah gambar dari garis gradien di mana garis melalui dua titik. Bisa dilihat seperti ini gambarnya ya. Nah, di sini saya memberikan contoh soal di mana itu adalah contohnya gradien garis lurus yang melalui titik 5,2 dan minus 1,8 adalah penyelesaiannya di mana rumusnya itu adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, di mana X1-nya adalah 5, X2-nya adalah minus 1, Y1-nya ada 2, dan Y8-nya adalah Y2-nya sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita kasih masuk saja langsung di rumusnya, di mana Y2-nya adalah 8, dikurang dengan Y1-nya adalah 2, per X2-nya adalah minus 1, dikurang dengan X1-nya adalah 5, maka hasilnya adalah 6 per min 6. Hasilnya adalah minus 1. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah garis melalui pusat koordinat 0 dan melalui titik X1, Y1. Nah, bisa dilihat gambarnya di sini. Ini adalah garis yang melalui pusat koordinat 0, di mana rumusnya adalah M sama dengan Y1 per X1. Nah, untuk contoh soalnya, silahkan cari, itu adalah tugas kalian, tugas adik-adik untuk mencari contoh dari lanjutan dari nilai gradien garis ini. Yang ketiga itu adalah garis memotong kedua sumbu. Yang pertama, garis miring ke kanan. Ya, jelas kalau garis miring ke kanan pasti garisnya di sini. Dengan rumus A per B. Jika garis miring ke kiri, maka rumusnya min A per B. Next, selanjutnya. Yang keempat yaitu persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka gradiennya atau rumusnya M sama dengan koefisien X per koefisien Y atau min A per B. Yang kelima, garis sejajar sumbu X. M sama dengan 0 per 1 sama dengan 0, atau bisa juga Y sama dengan 0X ditambah B, di mana Y-nya itu sama dengan B. Karena apapun yang dikali dengan 0, pasti hasilnya 0. Nah, yang keenam yaitu garis sejajar sumbu Y, di mana X bisa dilihat di mana M sama dengan 1 per 0. Kalau 1 dibagi dengan 0 itu sama dengan nilainya dengan ya tak hingga, maka X sama dengan 0 kali Y ditambah A, maka X-nya sama dengan A, karena apapun yang dikali dengan 0, pasti hasilnya akan 0. Selanjutnya, nah tadi itu kan kakak sudah memberikan satu contoh soal. Yang pertama yaitu melalui dua titik. Nah, untuk kelima dari nilai gradien garis itu, silahkan adik-adik membuat, itu adalah akan menjadi tugas adik-adik di rumah mencari contoh dari gradien garis yang belum tadi kakak berikan contohnya. Bisa? Ya, bagus. Nah, selanjutnya kita melangkah ke materi menentukan persamaan garis lurus. Nah, yang pertama yaitu persamaan garis yang melalui titik O di mana 0,0 dan bergradien M. Nah, persamaan garisnya bisa dilihat, rumusnya itu Y sama dengan MX. Kemudian, persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradien M. Persamaan garisnya tinggal ditambah C, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian, yang ketiga, persamaan garis yang melalui titik
X1, Y1 dan bergradien M. Bisa dilihat gambarnya. Nah, untuk ini ada contohnya, bisa dilihat ya adik-adik. Sebelum itu bisa dibaca soalnya, yaitu persamaan garis lurus melalui titik 5,10 dan bergradien 2 adalah dimana ada yang tahu apa ini 5 dan 10? Ya, koefisien dari X dan Y. Bagus. Nah, untuk penyelesaiannya, persamaan garisnya yaitu Y, di mana rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Di mana M-nya ada yang tahu? 2, betul. X1-nya 5 dan Y1-nya adalah 10. Maka kita ganti saja nilainya masing-masing yang diketahui. Y dikurang Y1 adalah 10 sama dengan 2 dikali X dikurang 5. Maka Y dikurang 10 sama dengan 2X dikurang 10. Kenapa bisa di sini hasilnya 2X dikurang 10? Betul sekali adik-adik. Karena dikali masuk ya, dikali masuk. Menghasilkan 2X dikurang 10. Maka kita pindahkan ke ruas kiri untuk nilai 10-nya menjadi Y sama dengan 2X dikurang 10 ditambah 10. Karena kenapa ditambah 10? Nah, tadinya pasti ada yang bertanya, kenapa bisa itu Kak? Minus 10 pindah ke ruas kanan menghasilkan plus 10 ke ruas kiri. Jika seperti itu, jika koefisien atau angka yang berpindah dari ruas kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tandanya itu akan berubah jadi plus. Yang tadinya minus akan menjadi plus. Maka Y-nya itu sama dengan 2X. Karena minus 10 tambah 10 itu hasilnya adalah 0. Tidak perlu ditulis. Nah, selanjutnya persamaan garis yang melalui titik melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 atau yang melalui dua titik ya. Persamaan garisnya yaitu bisa dilihat pada gambar ini dalam tabel, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat adik-adik contohnya di mana persamaan garis lurus melalui titik 2,4 dan min 3, min 2 adalah penyelesaian persamaan garisnya. Tadi kan sudah ada rumusnya, langsung saja kita tulis Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, yang diketahui apa? Bisa adik-adik sebutkan. Ya, X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 4, Y1-nya sama dengan min 3, Y2-nya sama dengan min 2. Bagus. Selanjutnya, kita kasih masuk saja langsung di rumusnya dari nilai-nilai koefisien tadi, di mana Y kurang minus 3 per min 2 dikurang minus 3 sama dengan X dikurang 2 per 4 kurang 2. Maka Y tambah 3. Kenapa bisa di sini Kak? Y tambah 3. Pasti ada yang bertanya kan? Di mana di sini kan Y dikurang dikali dengan minus 3. Maka kalau minus ketemu minus, maka hasilnya adalah positif. Maka di sini adalah positif. Dan di sini, kenapa bisa 1 Kak? Karena minus 2. Seperti halnya tadi, dikali minus kali minus, pasti hasilnya positif. Maka min 2 tambah 3 sama dengan 1. Kan misalnya kita mempunyai hutang 3.000, hutang 2.000 dan uang kita 3.000, maka kembaliannya adalah 1.000 sama dengan ini. Maka sama dengan X kurang 2 per 2. Selanjutnya kita masing-masing kali setiap ruas menghasilkan 2 dikali Y tambah 3 sama dengan X kurang 2, di mana 2Y tambah 6 sama dengan X kurang 2. Maka 2Y sama dengan X kurang 2 kurang 6 menghasilkan
2y dikurang x kurang 8. Selanjutnya, persamaan yang berikutnya yaitu persamaan garis yang memotong sumbu x dan sumbu y di titik x1, 0 dan 0,y1. Persamaan garisnya bisa dilihat di sini, y1 kali x ditambah dengan x1 kali y sama dengan x1 kali y1. Untuk lebih memahami terkait dengan persamaan garis ini, adik-adik bisa lihat di slide ini ada contoh yang sudah saya kasih masuk. Bisa dibaca, persamaan garis lurus melalui titik 4,0 dan 0,8 adalah titik-titik. Nah, untuk jawabannya, yang pertama kita kasih masuk saja dulu rumusnya, yaitu y1 kali x ditambah x1 kali y sama dengan x1 kali y1. Nah, untuk yang diketahui x1-nya adalah 4 dan y1-nya adalah 8. Nah, langsung saja. 8x, y1-nya kan 8. Dikali dengan x, maka 8x ditambah x-nya itu adalah x1-nya adalah 4 dikali y, maka 4y sama dengan x1 4, y1 8. 4 kali 8. Maka 8x tambah 4y sama dengan 32. Maka 2x ditambah y sama dengan 8. Masing-masing koefisien kita bagi dengan 4, maka menghasilkan 2x tambah y sama dengan 8. Maka y-nya maka didapatlah persamaan garisnya, yaitu y sama dengan 8 dikurang 2x. Betul. Nah, selanjutnya menentukan titik potong dari dua garis lurus. Nah, ada dua. Yang pertama yaitu substitusi. Sebelumnya ada yang pernah mendengar apa sih itu substitusi? Ya, silahkan adik. Ya, betul. Di sini substitusi yaitu dengan memasukkan salah satu variabel dari persamaan yang satu ke persamaan yang lain. Kalau eliminasi, ada yang tahu adik-adik? Ya, betul sekali. Kalau eliminasi seperti audisi, kita menghilangkan peserta. Kita mengeliminasi siapa yang lebih pantas untuk maju ke babak selanjutnya. Seperti hanya ini, dengan di mana di sini eliminasi yaitu dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan cara menyamakan variabel yang akan dieliminasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, di sini tentukan titik potong garis 2x tambah y dikurang 6 sama dengan 0 dengan garis 2y dikurang x dikurang 7 sama dengan 0. Nah, yang pertama caranya kita substitusi terlebih dahulu, yaitu kita kasih masuk persamaannya 2x tambah y dikurang 6 sama dengan 0, kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian 2y dikurang x dikurang 7 sama dengan 0, atau x sama dengan 2y dikurang 7, kita anggap sebagai persamaan kedua. Kemudian kita substitusi persamaan kedua ini ke persamaan pertama, sehingga hasilnya itu 2 dikali 2y dikurang 7 ditambah y kurang 6 sama dengan 0. Menghasilkan 4y dikurang 14 ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. Maka 5y dikurang 20 sama dengan 0. 5y sama dengan 20. Kita pindahkan 20 ini ke ruas ini. Maka hasilnya adalah y sama dengan 4. Kenapa 4? Betul, dibagi. 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Betul sekali. Kemudian kita masukkan nilai y ke persamaan pertama, yaitu 2x tambah y-nya kan 4, maka kita ganti y-nya sama dengan 4, maka 2x tambah 4 sama dikurang 6 sama dengan 0. Maka 2x dikurang 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2, sama halnya x sama dengan 1, karena 2 dibagi 2, betul. Lanjutnya, nah
kan tadi sudah diperoleh titik potongnya, yaitu 1,4. X-nya 1, Y-nya 4. Nah, cara selanjutnya yaitu eliminasi. Eliminasi ini, kan eliminasi tadi yaitu menghilangkan. Maka kita tulis persamaannya yaitu 2X tambah Y dikurang 6 sama dengan 0. 2Y dikurang X dikurang 7 sama dengan 0. X dikurang 2Y tambah 7 sama dengan 0. Mohon maaf, di sini salah pengetikannya. Nah, selanjutnya kita eliminasi variabel X. Variabel X-nya ya, yang pertama itu kita eliminasi variabel X-nya. Maka 2X tambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Dikurang X kurang 2Y tambah 7 sama dengan 0. Masing-masing kita kali 1 dan kali 2 agar nanti Y-nya habis. Maka hasilnya itu 2X tambah Y kurang 6 sama dengan 0 dikurang dengan 2X dikurang 4Y tambah 14 sama dengan 0. Maka hasilnya 5Y dikurang 20 sama dengan 0. Maka 5Y sama dengan 20. Y sama dengan 4. Kemudian kita masukkan Y sama dengan 4. Maka 2 dikali 4 dikurang X dikurang 7 sama dengan 0. 8 dikurang X dikurang 7 sama dengan 0. Maka 8 kurang 7 ya 1 pasti. Dikurang X sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1. Sehingga didapat titik potongnya adalah 1,4. Nah, yang menurut adik-adik sekalian, cara mana sih yang paling bagus dilakukan pada saat pengerjaan soal seperti ini? Yang mana menurut adik-adik yang lebih gampang? Alhamdulillah gampang semua ya. Ya, baik. Baiklah, mungkin itu saja materi